subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, puluhan rumah di permukiman padat penduduk Kuitang, Senen, Jakarta Pusat terbakar. Puluhan petugas dan belasan mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kembang 5, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Banyaknya barang-barang di dalam rumah serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 12 mobil pemadam kebakaran dan 40 petugas diturunkan untuk menjinakkan api. Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah di sisi tengah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Itu jadi sekitar 5 seperempat habis subuh. Tiba-tiba tuh ada kayak korsleting itu sih. Ada asap, api, udah menembak semua. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari tadi. Api diduga berasal dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Rawabuaya dan merembet dengan cepat ke bangunan lainnya. Warga bersama petugas pemadam kebakaran saling bantu menyiramkan air hingga kebakaran padam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemandu lagu tempat hiburan malam di Jakarta Barat emosi saat dirazia. Razia digelar sebagai pembatasan kerumunan di masa pandemi. Seorang pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Barat emosi saat didata petugas Satpol PP. Perempuan tersebut protes dan menolak menunjukkan kartu identitasnya kepada petugas. Selain pekerja, petugas juga merazia pengunjung THM yang berada di kawasan Mangga Besar. Sebagai sanksi karena telah melanggar aturan pembatasan kegiatan di masa pandemi, petugas menyegel sejumlah ruangan. Tadi dari beberapa tempat, kemudian kita menemukan ada di Jalan Mangga Besar ini, namanya CMC, bahwa ternyata masih buka. Bahkan di sini bukanya live musik, termasuk karaoke, sehingga kita lakukan penindakan. Dan jumlah pengunjungnya cukup banyak. Razia tempat hiburan malam akan terus digelar sebagai penerapan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan persebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas gabungan menangkap sejumlah pasangan kekasih di kota Jambi yang diduga sedang berbuat mesum. Polisi juga merazia lokasi judi Ketangkasan dan menyita alat-alat permainan sebagai barang bukti. Sejumlah pasangan muda-mudi di rumah kos di Jambi tidak bisa mengelak saat didatangi petugas gabungan. Polisi memeriksa satu persatu penghuni kos karena diduga berbuat mesum. Seluruh pasangan bukan suami istri ini dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan pembinaan. Untuk sementara ini masih kita lakukan pengamanan untuk kita tanyakan oleh tim penyidik kita apakah memang ada anak di bawah umur. Apabila itu ada anak di bawah umur maka kita serahkan nanti ke KPAI. Selain merazia penyakit masyarakat, petugas juga menyegel lokasi judi Ketangkasan. Sejumlah alat permainan judi disita untuk barang bukti. Razia digelar sebagai upaya menegakkan peraturan daerah terkait prostitusi dan asusila, serta perda tentang ketertiban umum. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Diduga ada persaingan bisnis sebuah toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur dirampok oleh 4 orang. Pelaku membawa kabur hampir 4 kg emas setelah sebelumnya mengancam akan menembak pegawai toko. Inilah rekaman video pengawas saat 4 orang masuk ke toko emas di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat pelaku dengan tenang langsung menuju etalase dan mengambil sejumlah perhiasan emas. Pemilik dan pegawai toko tidak bisa berbuat banyak karena mengaku diancam akan ditembak oleh pelaku.
Yang dalam itu sudah tak tutup. Yang sini tuh ada itu, orang itu yang satunya itu ngedang-ngedangi saya, Pak. Sempat ngancam gimana? Bilang gini, kamu jangan kunci pintu itu, nanti saya tembak kepala kamu. Sementara itu menurut pemilik toko, salah satu pelaku adalah rekan bisnisnya. Pelaku membawa 3,7 kg emas dengan nilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Yang satu saya tahu kenal yang satu, tapi yang lainnya saya nggak sempat melihat. Saya yang tahu cuma satu, terus yang satu saya cuma lihat di video semua. Atas kejadian ini, pemilik toko telah melaporkannya ke Polsek Genteng, Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pembunuhan seorang pria di Jalan Simo Mulyo, Surabaya, Jawa Timur terungkap. Pelaku yang tertangkap mengaku sakit hati lantaran korban berselingkuh dengan istrinya hingga hamil saat dirinya masih bekerja sebagai TKI di Malaysia. Hasim tidak berdaya saat digelandang ke Polrestabes Surabaya usai ditangkap di tempat pelariannya di Dusun Tekap, Desa Pandan, Kabupaten Sampang, Madura. Pria 36 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan seorang pria di Jalan Sino Mulyo. Tersangka mengaku sakit hati lantaran korban berselingkuh dengan istrinya hingga hamil saat dirinya masih bekerja menjadi TKI di Malaysia. Dan kini tersangka sudah bercerai dan korban menikah siri dengan mantan istrinya tersebut. Karena saya sakit hati. Oh, sakit hati ya? Kenapa? Sakit hatinya kenapa? Ya sudah 2 kali berhubungan sama itu. Nah, jadi memang yang pertama dimaafkan ya waktu itu ya? Ya. Oke, tapi yang kedua kok malah tidak? Yang kedua langsung dibawa lari, dibawa pergi. Nah. Sempat mengetahui sendiri? Iya, itu anak saya tahu dari anak saya sudah 3 kali masuk dalam rumah. Masuk rumah ya? Bersangkutan ternyata masuk dalam rumah secara terang-terangan pada waktu itu yang membuat tersangka ini sakit hati, gitu ya? Ya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan saat menganiaya dan pakaian yang dikenakan korban. Ini memang cemburu yang bersangkutan karena memang mantan istrinya direbut oleh korban. Itu statusnya sudah cerai atau masih menikah? Memang sudah cerai statusnya, kan tetapi terjadi kejanggalan dalam artian dalam 6 bulan perceraian yang bersangkutan sudah melahirkan. Jadi diduga sudah melakukan hubungan sebelum perceraian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rumah warga di Jalan Akasia, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten viral karena pagarnya ditutup beton oleh sejumlah orang. Kasus diduga terkait sengketa tanah. Keluarga Hadianti harus susah payah melompati 2 pagar beton disertai kawat berduri saat ingin masuk atau keluar rumah. Pagar beton setinggi 2 meter dibangun di sepanjang Jalan Akasia, RT 04 RW 03, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, sehingga mengisolir 2 rumah dari akses jalan setempat. Akses jalan ini jelas berbahaya, apalagi saat membawa anak kecil. Namun keluarga Hadianti tak mampu berbuat banyak. Nggak punya masalah sih ya. Terus bagaimana? Tahu ya di tahun 2019 itu katanya itu jalan dia. Dia jual rumah, katanya nggak jual jalan. Ya kita nggak ngerti. Keluarga Hadianti mengaku tak tahu penutupan akses jalan ke rumahnya yang dilakukan tetangganya tersebut. Namun pembangunan pagar beton dilakukan sekitar 2 tahun lalu. Pemilik rumah berharap pemerintah Kota Tangerang, Banten bisa menyelesaikan persoalan ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ditutupnya akses jalan akibat sengketa lahan pernah juga terjadi di sejumlah daerah. Ya, adanya sengketa lahan membuat pihak yang merasa memiliki hak atas lahan membangun tembok dan menutup akses jalan.
4 rumah warga Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, ditutup akses jalan untuk keluar masuk rumah. Hal ini terjadi diduga karena warga yang menutup kalah dalam pilkada serentak pada Desember 2020 lalu. Sudah lebih dari sepekan akses jalan didirikan bangunan permanen untuk rumah. Tanah yang dibangun sebelumnya sempat dijual kepada tetangganya untuk akses jalan. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus melalui selokan air. 4 rumah yang terisolir yakni milik Soeharto, Kismanto, Agus, dan Amsori. Sementara itu, seorang buruh pasar di Praia Tengah, Lombok, Nusa Tenggara Barat harus membayar 5 juta rupiah karena tempat tinggalnya diklaim milik orang lain. Tidak hanya itu, akses jalan ke rumah mereka ditutup tembok tinggi sehingga terpaksa menggunakan tangga darurat. Awalnya pihak yang mengklaim menyebut tanahnya mau dibayarkan 30 juta rupiah. Namun setelah dimediasi oleh pihak kelurahan, ia diminta membayar 5 juta rupiah. Di Simalungun, Sumatera Utara, akses jalan rumah Hilderia lansia 73 tahun ditutup tembok oleh Polres Simalungun. Rumah nenek ini pun akhirnya terkepung tembok. Hilderia dan keluarga harus memanjat tembok setinggi 2 meter untuk keluar beraktivitas. Polisi membangun tembok karena alasan keamanan di sekeliling asrama. Sebab rumah Hilderia terletak persis di belakang asrama polisi dan akses jalan asrama. Sebelumnya Polres Simalungun telah menyurati Hilderia untuk mengosongkan lahan yang ternyata masih lahan Polres. Namun Hilderia tidak kunjung pindah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cimandala, Sukaraja, Bogor dihebohkan dengan penampakan ular sanca di tiang listrik. Evakuasi ular tersebut memakan waktu hingga 1 jam. Warga sekitar Kampung Darmais, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan ular sanca batik ada di tiang listrik. Ular sanca batik panjang sekitar 3 meter melilit di atas tiang listrik sejak pagi hari. Seorang pengendara ojek yang melihat ular tersebut melapor ke Koramil 2112 yang tak jauh dari lokasi. Pagi kurang tahu sih, tadi ada tukang ojek kalau telepon katanya menelpon ngeliat ke atas, ada ular, yang ramai lah kayak seperti ini. Kira-kira berapa meter sih Pak? Kira-kira ada kayak 3 meter ya. Anggota TNI yang evakuasi ular sempat terkendala karena hewan reptil berada di bagian kabel listrik tegangan tinggi. Butuh 1 jam untuk mengevakuasi ular tersebut. Tadi ada Pak RT melapor ke Babinsa untuk mengamankan ular yang ada di tiang listrik. Menurut keterangan dari Pak RT, ular itu dari Yayasan Darmais lepas. Tahu ini ular piaraan atau ular dari alam, ternyata ada di tiang listrik. Ular sanca batik dibawa ke kantor Koramil Sukaraja untuk diserahkan kepada komunitas reptil. Satu tahun menjalin kasih, Atta Halilintar resmi melamar Aurel. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.